Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini kalian? Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pencatatan akuntansi di perusahaan jasa. Setelah pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana pencatatan akuntansi di jurnal umum, kemudian buku besar atau kita memposting dari pencatatan jurnal umum ke buku besar, kemudian yang ketiga itu adalah membuat jurnal penyesuaian, dan yang keempat kemarin terakhir itu adalah yang sudah kita kerjakan, bagaimana memindahkan seluruh catatan-catatan yang ada. Yang ketiga tadi itu kita buat ke dalam neraca lajur atau worksheet. Nah, udah paham semua kan anak-anak saya? Iya, bagus sekali kalau Anda sudah paham semua. Tetap jaga kesehatan kalian dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama yang 3M itu loh. Tahu? Ya, yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker kalau keluar atau bepergian, dan yang ketiga menjaga jarak. Oke? Baik, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang bagaimana membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, dalam perusahaan jasa nanti akan kita membuat 4 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, yang ketiga membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dan yang keempat adalah membuat laporan arus kas. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 laporan. Yang pertama itu adalah laporan neraca. Oke. Oh, maaf, bukan laporan neraca, tapi laporan laba rugi. Oke? Nah, ada yang sudah tahu atau membaca modul yang sudah saya bagikan kemarin? Untuk sudah membaca ya? Oke. Nah, untuk yang sudah membaca ataupun yang belum, semoga Anda bisa, yang belum membaca, semoga bisa membacanya lebih baik lagi ya. Nah, untuk di laporan neraca, aduh kok neraca lagi saya sebut ya, laporan laba rugi, ya kan? Nah, itu dia. Nah, pada laporan laba rugi ini kita akan membahas bagaimana mencatat pencatatan kita terdahulu dalam pembuatan laporan keuangan ini. Yang untuk laporan laba rugi. Laba rugi apa sih? Laba rugi? Laporan laba rugi itu apa? Oke, nanti kalau yang udah paham, tolong nanti diapain dibuat di kolom komen ya. Ya, untuk laporan laba rugi itu sebenarnya yang namanya juga laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu hanya menunjukkan tentang berapa pendapatan dari sebuah perusahaan dan berapa biaya ataupun pengeluaran yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Keselisihnya itulah yang kita sebut dengan laba atau rugi. Nah, itu dia. Secara pengertian di dalam akuntansi itu adalah laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan posisi biaya dan membandingkan selisihnya. Nah, itu dia. Secara sederhana saja, itulah yang disebut dengan laporan laba rugi. Nah, kita mulai dari contoh yang sudah kita kerjakan kemarin. Kita bisa membuat laporan laba ruginya. Oke, kita buka dulu contoh yang kemarin itu perusahaan Mina Bahari, sebuah perusahaan travel atau perjalanan wisata. Kita lihat di sana berapa pendapatannya yang sudah diperoleh oleh si perusahaan tersebut. Iya, benar sekali. Itu dia 74.760.000 rupiah.
dan terdiri dari ada beberapa biaya-biaya ataupun pengeluaran yang dikeluarkan yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisatanya tersebut. Yang pertama ada beban sewa, ada beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, bahan-bahan habis pakai, dan beban penyusutan peralatan. Oke, nah sudah dicatat. Nah, nanti akan saya sampaikan dalam bentuk slide yang ada di belakang saya pastinya. Slide yang akan saya sampaikan di situ tentang laporan laba rugi. Diperhatikan slide yang saya tampilkan berikut ini. Nah, inilah dia cara kita yang pertama dalam menyusun atau membuat laporan laba rugi. Perhatikan, lihat di situ ya, ada untuk pendapatan bersih dari sebuah perusahaan tersebut, Mina Bahari. Dalam pembuatan laba rugi, tentu kita tidak lupa yang pertama kita catat di situ adalah yang pertama ya, di atasnya itu adalah nama perusahaan. Oke. Yang kedua adalah nama laporan. Kita buat nama perusahaannya itu adalah Mina Bahari. Kemudian ada nama laporannya, laporan laba rugi, atau dalam accounting knowledge itu kita sebut dengan income statement. Oke. Nah, yang kedua adalah periodenya, periode pencatatan kita. Lihat. Nah, periode pencatatan itu adalah 30 September 2011. Sudah? Nah, setelah itu kita membuat pendapatan jasanya. Berapa pendapatannya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 26 itu ada berapa? Ya, di situ ada jumlahnya adalah sebesar 74.760.000 rupiah. Nah, kemudian itu kita letakkan di paling ujung kanan. Nah, itu kita cantumkan di situ nilai nominalnya. Yang kedua adalah kita mencatat beban-beban yang ditimbulkan akibat usaha tersebut. Terlihat ada beberapa beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, beban habis pakai, dan beban penyusutan peralatan untuk aktivitas tetap. Terlihat totalnya ada 67.805.000 rupiah. Kemudian kita lihat selisihnya berapa, kita kurangkan pendapatan dengan beban, dan ternyata dia masih selisih laba. Berarti perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 6.955.000 rupiah. Oke, paham? Good job. Oke, nah itu dia yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini kita akan membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Seperti contoh yang sudah ada untuk di perusahaan Mina Bahari, bahwa di situ tertera modal awalnya, di mana modal awal yang ada di perusahaan tersebut untuk tanggal 1 September itu sebesar 55.700.000 rupiah. Oke, nah lihat sudah, kemudian dia memiliki laba. Ditambah dengan laba yang ada. Labanya itu sebesar 6.955.000. Sudah dilihat. Ya, kemudian ada prepay. Pak Koman juga melakukan prepay. Prepay itu adalah pengambilan modal ataupun dana dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi prepay-nya tadi akan mengurangi modal laba perusahaan. Itu dia. Jadi laba perusahaan, laba bersihnya tadi akan kita kurangi dengan prepay. Laba dengan prepay kita kurangi, jadi jumlahnya sebesar 4.455.000 rupiah. Ternyata juga masih selisih laba. Nah, kemudian modal awal tadi kemudian akan kita jumlahkan dengan
selisih yang tadi, yaitu sebesar 4.455.000. Jadi ada increase of equity atau peningkatan terhadap modal usaha dari Mina Bahari sebesar 4.455.000, dia menjadi 60.155.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau perusahaannya tersebut rugi? Seandainya perusahaan tadi itu adalah rugi, antara rugi perusahaan dengan Pripel akan dijumlahkan dan kemudian dia akan dikurangkan dengan modal awal tadi. Itu kalau seandainya perusahaannya rugi. Nah, kalau di sini perusahaan Mina Bahari mengalami laba, sehingga selisihnya tersebut nanti dia akan kita jumlahkan dengan modal awalnya menjadi totalnya menjadi 60.155.000 rupiah. Nah, itu dia untuk perubahan modal atau perubahan equity. Gampang kan? Nah, gitu dia. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk laporan posisi keuangan atau neraca atau laporan neraca. Di dalam laporan neraca itu nanti dia akan terdiri harta, utang, dan modal. Itu dia untuk laporan neraca. Bagaimana dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan Mina Bahari? Harta yang dimiliki oleh perusahaan Mina Bahari, seluruh hartanya dimasukkan, yaitu ada harta lancar, current asset, kemudian ada harta tetap, dan kemudian nanti kita masukkan tentunya adalah akumulasi dari penyusutan tersebut. Nah, kita lihat untuk perusahaan Mina Bahari, setelah kita buat lagi nama perusahaan, kemudian nama laporan, dan periode pencatatan laporan tersebut, kita lihat di situ bahwa current asset yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah kas, piutang usaha, dan bahan habis pakai atau kalau dalam bahasa akuntansi kita sebut dengan supplies. Itu dia kelompok dari current asset yang dimiliki oleh perusahaan ini. Yang kedua adalah aset tetap atau fixed asset. Fixed assetnya dia memiliki apa? Dia memiliki yang namanya peralatan atau equipment. Nah, equipment, setiap yang namanya aktiva tetap, dia akan memiliki yang namanya penyusutan. Nah, setiap penyusutan tersebut akan kita akumulasikan sampai nanti nilai dari aktiva tetap itu menjadi 0 atau mencapai nilai sisa tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Iya, kita lihat di situ bahwa aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah berupa peralatan. Akumulasi penyusutan itu sebesar Rp1.500.000, itu akan kita kurangkan dan nilainya menjadi Rp36.360.000 dengan memiliki aset lancar sebesar Rp31.120.000. Itu kita jumlahkan Rp31.120.000 dengan Rp36.360.000. Jadi total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini sebesar Rp67.480.000. Itu dia untuk kelompok aktiva perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk kelompok pasipa, di mana kelompok pasipa dia nanti terdiri atas dua akun utama. Yang pertama adalah liabilities ataupun kewajiban, yang kedua adalah equity ataupun modal. Oke, kita kembali ke perusahaan Mina Bahari. Di perusahaan Mina Bahari ada kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebesar Rp7.325.000 yang terdiri atas utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai hutang atau kewajiban. Totalnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ekuitas ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan ini sebesar
Rp60.155.000. Dari mana kita ambil Rp60.155.000 ini? Tentunya dari laporan perubahan modal tadi. Itu dia. Gampang kan? Oke. Nah, kemudian kita total jumlahnya sebesar Rp60.480.000. Sama, jadi jumlah pasifa sama dengan aktifanya. Jadi sama-sama bernilai Rp60.480.000. Sudah selesai. 3 laporan keuangan yang sudah kita buat di sini. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan buat di kolom komentar di bawah. Dan kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita masih tetap membahas laporan keuangan yang terakhir atau yang keempat tadi adalah laporan arus kas. Itu lebih gampang lagi, karena dia hanya mencatat ataupun hanya akun-akun yang berkaitan dengan kas saja yang akan kita bahas. Selanjutnya, tugas. Ya, silakan periksa kembali classroom Anda tadi. Ada di situ 2 lampiran yang saya berikan. Yang pertama tentunya video ini, dan kedua itu adalah dalam format Word. Yang saya sampaikan di situ ada tentang tugas itu perusahaan PT Kiflan. Nah, dari PT Kiflan ini nanti hanya yang Anda buat di situ adalah 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Cek kembali di situ, samakan juga dengan contoh yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, paham? Baik, kalau Anda sudah paham, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan Anda. Karena kalau Anda tunda-tunda pekerjaan Anda, pekerjaan itu akan menumpuk, dan makin banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan, yang harus pada tepat waktunya. Sementara tugas ini juga mempunyai limit waktu. Saya hanya kasih waktu untuk 2 hari. Mulai dari hari ini, besok, dan lusa sudah masuk tugas Anda ke saya. Saya akan memberikan langsung penilaian kepada tugas-tugas yang Anda berikan. Saya rasa demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Ingat pesan pemerintah: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan tetap semangat.